Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denia Desideria dari Program Studi Akuntansi dengan NIM 17416262201019 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Rohma Septiawati SE MAK selaku dosen pembimbing dan Ibu Mumun Maimunah SE MM selaku dosen penguji. Ini saya akan membahas laporan kerja praktik dengan judul Kontribusi Pembangunan Pasar Johar dengan Pola BOT, Build, Operate, and Transfer. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu ada yang pertama, pendahuluan, 2. Gambaran umum Disperinda Kabupaten Karawang, yang ketiga, tinjauan pustaka, yang keempat, pelaksanaan praktik, dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Di sini ada pendahuluan, yang pertama itu adalah latar belakang. Adanya kerja praktik yang dilakukan di Universitas Buana Perjuangan Karawang bertujuan untuk salah satu syarat mata kuliah kerja praktik, untuk dapat membantu mahasiswa agar lebih memahami bidang yang ditekuninya dan dapat mengimplementasikan di dunia kerja. Bidang perusahaan yang dipilih yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Tujuan kerja praktik yaitu membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan di dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam kontribusi pembangunan pasar Johar dengan pola BOT. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Waktu pelaksanaan kerja praktik yaitu ada per tanggal 20 Januari sampai dengan 20 Februari 2020. Selanjutnya ada gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada sejarah singkat Disperindag. Sejak berlakukannya otonomi daerah, organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau bisa disebut dengan SKPD di lingkungan Kabupaten Karawang mengalami 4 kali perubahan termasuk pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Semula pada tahun 2001, organisasi perangkat daerah atau OPD ini bernama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Kemudian berubah menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 dan berubah lagi menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2008 dan berubah lagi menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016. Struktur organisasi yang pertama itu Kepala Bidang Pasar ada Haji Dadam Eka Permana BES SOS. Di sini ada Kasih Pengembangan dan Kerjasama Pasar ada Burhanuddin STMM. Kasih Pengelolaan Pendapatan Pasar ada Saptaji ST. Kasih Keamanan dan Kebersihan dan Ketertiban ada Insinyur Aep Saipuddin. Tinjauan pustaka. Bullet, Operate, and Transfer. Apa sih Bullet, Operate, and Transfer? Yaitu perjanjian untuk suatu proyek yang dibangun oleh pemerintah dan membutuhkan dana yang sangat besar, yang biasanya pembiayaannya dari pihak swasta. Pemerintah dalam hal ini menyediakan lahan yang akan digunakan oleh swasta guna membangun proyek. Pihak pemerintah akan memberikan izin untuk membangun, mengoperasikan fasilitas dalam jangka waktu tertentu dan menyerahkan pengelolaannya kepada pembangunan proyek yaitu swasta. Setelah melewati jangka waktu tertentu, proyek atau fasilitas tersebut akan menjadi pemerintah selaku pemilik proyek. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik negara daerah yang menyatakan bahwa bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya.
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan atau sarana fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Build, Operate, and Transfer menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 248 garis miring KMK titik 04 garis miring 1995 Jo SE garis 38 garis miring PJ titik 4 garis miring 1995 adalah bentuk perjanjian kerjasama antara pemegang hak atas tanah dengan investor. Pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian. Setelah masa perjanjian berakhir, investor mengalihkan kepemilikan atas bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah. Di sini ada kegiatan dan koordinasi kerja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan tempat pelaksanaan kerja praktik. Mahasiswa ditempatkan di bidang pasar. Dalam melaksanakan kerja praktik diharapkan mahasiswa dapat mengetahui kontribusi pasar Johar, khususnya Build, Operate, and Transfer atau bisa disebut juga dengan BOT. Bagian pasar, khususnya dengan pola Build, Operate, and Transfer, memiliki tugas dalam pengolahan pasar harus secara optimal, sehingga pengolahan pasar dapat dilakukan dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Program kerja Build, Operate, and Transfer ini adalah melakukan monitoring dan pengawasan secara efektif atas lahan dan kios yang telah diberikan operasionalnya oleh Pemda kepada PT Sanjaya Rejeki Mas, antara lain yaitu kios sebanyak 1.202 unit, lapak sebanyak 324 unit, dan kios blok asin sebanyak 2 unit. Selanjutnya, keberadaan pasar Johar yang dilakukan secara Build, Operate, and Transfer dianggap belum memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah. Dilihat dari tabel di atas, pasar Johar ternyata tidak memenuhi target yang sama tergantung dari jumlah pedagang dan keramaian jual beli dan sampai saat ini belum juga memenuhi target tersebut. Maka dari itu pasar Johar hanya mendapatkan pencapaian sebesar 400 juta dari nilai target yang ditentukan 775 juta per tahunnya. Operate and Transfer bagi pemerintah dan investor. Bagi pemerintah daerah, pembangunan dengan metode Build, Operate, and Transfer menguntungkan karena bisa membangun infrastruktur dan biaya disetujui dana dan tingkat biaya bunga yang relatif rendah, bisa mengurangi penggunaan dana anggaran masyarakat dan juga mengurangi pinjaman masyarakat. Juga setelah masa konsesi pembangunan dan fasilitasnya yang akan diserahkan kepada pemerintah. Di sini ada kesimpulan, perjanjian kerjasama Build, Operate, and Transfer dalam pembangunan Pasar Johar, Kabupaten Karawang adalah bertujuan untuk melakukan revitalisasi Pasar Johar. Kerjasama dituangkan dalam kontrak kerjasama yang berisikan hak dan kewajiban para pihak mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku 3 tentang Perikatan dan Sistem Perjanjian Build, Operate, and Transfer. Pemerintah Kabupaten Karawang akan melakukan kewajiban dengan menyediakan fasilitas berupa lahan, sedangkan pihak PT Sanjaya Rejeki Mas melakukan kewajiban berupa pembangunan gedung dan melakukan pengolahan dan pengembangan agar memiliki nilai ekonomi. Setelah berakhir perjanjian selama 25 tahun, maka tanah dan gedungnya dikembalikan kepada pemerintah Kabupaten Karawang. Pelaksanaan perjanjian ini telah sesuai disepakati kedua belah pihak. Yang terakhir ada saran. Yang pertama itu, jika terjadi error pada saat penginputan data user, diharapkan memiliki data cadangan atau backup agar data utuh dan tidak hilang. Selanjutnya, di-upgrade kembali untuk meminimalisir terjadinya error. Yang kedua, ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengadakan sosialisasi dengan PT Sinar Rejeki Mas untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Yang ketiga itu, adapun kendala yang belum terselesaikan yakni mengenai masalah penginputan rekap BOT Pasar Johar yang sampai saat ini belum memenuhi target yang telah disepakati antara Disperindag atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan PT Sanjaya Rejeki Mas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.